Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 2002 01 11 0012. Baik, di sini saya akan menunaikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Erik Rahmawati. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih dari ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan memiliki arti atau merupakan adalah usaha-usaha sadar yang dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman yang dilakukan melalui segi baik itu dari segi kenyataan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas dari setiap manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekitarnya, seperti bulan, bintang, dan matahari. Bahkan, manusia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar pada dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan merupakan pencarian makna yang praktis, yaitu penjelasan yang bisa dimanfaatkan. Penjelasan ini telah menjadi dasar ilmu pengetahuan manusia dari zaman prasejarah hingga awal abad ke-20. Ilmu pengetahuan abad ke-20 telah mengubah segalanya. Kemajuan-kemajuan serupa itu sebenarnya telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Contohnya saja ketika pada tahun 2500 sebelum Masehi, Stonehenge di Inggris didirikan dan piramida di Mesir didirikan. Selanjutnya adalah periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Periodisasi ilmu dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Berikut ini merupakan periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pra-Yunani kuno sampai dengan zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno itu secara umum terbagi menjadi 3 fase. 1. Zaman batu tua yang berlangsung 4 juta tahun sebelum Masehi sampai 20.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya menggunakan alat sederhana yang terbuat dari batu dan tulang. Pada zaman ini mulai mengenal bercocok tanam dan beternak, dan dalam kehidupan sehari-hari itu didasari dengan pengamatan yang primitif. Yang kedua, zaman batu muda yang berlangsung tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 2.000 sebelum Masehi atau abad 100 sampai 20 sebelum Masehi. Di zaman ini telah berkembang kemampuan-kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan itu berupa tulisan dengan gambar dan simbol, kemampuan membaca bermula dari bunyi atau suku kata tertentu, dan kemampuan menghitung. Dalam zaman ini juga berkembang masalah perbintangan, matematika, dan hukum. Setelah Alexandria dikuasai oleh Roma yang tertarik dengan hal-hal abstrak, pada abad keempat dan kelima Masehi, ilmu pengetahuan benar-benar beku, benar-benar mati. Hal ini disebabkan oleh hal-hal pokok penting. Di antaranya ialah penguasa Roma yang menekankan kebebasan berpikir, ajaran Kristen tidak disangkal, dan kerjasama gereja dan penguasa
sebagai otoritas kebenaran itu telah dibatasi. Walaupun begitu, abad kedua Masehi sempat ada Galen atau bidang kedokteran dan tokoh aljabar, Phocus dan Diopantus yang berperan dalam perkembangan pengetahuan. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka. Ada beberapa nama yang populer pada masa ini, yaitu 1. Thales pada tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi dari Miletus, adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi itu adalah air. Yang kedua, Pythagoras pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf juga, merupakan seorang yang ahli di bidang perukuran, namun lebih dikenal dengan penemuannya tentang ilmu ukur dan aritmatika. Yang ketiga ada Socrates pada tahun 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi, adalah filsuf dari Athena. Dalam sejarah umat manusia, Socrates merupakan contoh istimewa selaku filsuf yang ramah dan pemberani. Socrates menciptakan metode ilmu kebidanan yang dikenal dengan Meioutica Talengi, yaitu suatu metode dialektika untuk melahirkan atau menciptakan suatu kebenaran. Yang keempat, Democritus, dikenal sebagai bapak atom pertama yang memperkenalkan konsep atom, bahwa alam semesta ini sesungguhnya terdiri dari atom-atom. Atom sendiri adalah materi terkecil yang tidak dapat dikecilkan lagi atau tidak dapat dibagi lagi. Yang kelima ada Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles, filsuf yang pertama kali membangkitkan persoalan being, al-ada, dan mempertentangkan tentang becoming atau hal menjadi. Yang selanjutnya adalah Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander. Ia memberikan kontribusi bidang metafisika, fisika, etika, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan seorang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Yang selanjutnya ialah zaman pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi, maka tampillah para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Segala aktivitas keilmuan harus berdasarkan atau mendukung agama. Dengan kata lain, aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Hal ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, di mana perluasan wilayah, pembinaan hukum serta penerjemahan filsafat Yunani dan kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Sepanjang Eropa mengalami masa kegelapan, di sebelah selatan Laut Tengah berkembang kerajaan bangsa Arab yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan atau dengan berkembangnya pengaruh Islam, maka semakin banyak pula tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang berkembang
dan berperan perkembangan ilmu. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Farabi pada tahun 870 Masehi sampai 950 Masehi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang sangat ulung di dalam dunia Islam. Yang kedua, Al-Khawarizmi adalah pada tahun 1780 Masehi sampai 850 Masehi. Hasil pemikirannya berdampak besar pada matematika yang terangkum dalam buku pertamanya yang berjudul Al-Jabar. Yang ketiga itu Al-Hindi pada tahun 801 Masehi sampai 873 Masehi, dan bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir di kalangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Ghazali pada tahun 1058 Masehi sampai 1111 Masehi adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal dunia barat dengan Al-Ghazal dunia barat. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Khaldun itu merupakan seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah Ar-Razi pada tahun 856 Masehi sampai 925 Masehi. Ar-Razi ini dikenal dengan nama Rhazes, seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan suatu penelitian alkimi atau lebih dikenal dengan sebuah ilmu ilmu kimia. Selanjutnya adalah pada zaman Renaissance. Tokoh-tokoh ilmuwan yang berpengaruh pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nicholas Copernicus pada tahun 1473 Masehi sampai 1543 Masehi. Beliau merupakan seorang astronom, matematikawan, dan ekonom yang berkebangsaan Polandia. Ia mengembangkan teori heliosentris atau tata surya berpusat pada matahari. Galileo Galilei pada tahun 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. Beliau merupakan seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop dengan 32 kali pembesaran dan berbagai observasi astronomi. Dan dia adalah orang pertama yang melukiskan tata surya seperti yang kita kenal sekarang dan kita lihat sekarang. Selanjutnya pada zaman modern, tokoh yang berkembang dan menjadi pioner pada masa ini adalah René Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, dan J. Thomson. Yang pertama, Isaac Newton pada tahun 1643 Masehi sampai 1727 Masehi. Beliau merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog. Dan beliau dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Yang kedua, René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Ia dikenal sebagai Renatus Carteus atau lebih kita kenal sebagai seorang filsuf dan matematikawan Prancis.
Descartes itu kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Selanjutnya Charles Robert Darwin pada tahun 1809 Masehi sampai 1882 Masehi adalah seorang naturalis yang teori revolusionernya itu meletakkan landasan bagi teori evolusioner modern dan prinsip garis keturunan yang sama. Yang keempat, Joseph John Thomson pada tahun 1856 sampai 1940 Masehi adalah seorang ilmuwan dengan penelitiannya yang membuahkan penemuan elektron. Itu dari Joseph John Thomson. Selanjutnya pada zaman terakhir, yakni zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 20 merupakan hasil penemuan mutakhir di zaman ini. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Albert Einstein pada tahun 1879 Masehi sampai 1955 Masehi. Dia merupakan ilmuwan fisika. Dia mengembangkan teori relativitas semenjak tahun 1905 Masehi sampai 1917 Masehi. Saat itu ia menerbitkan tulisan di mana tulisan revolusionernya tentang teori relativitas. Pandangan umat manusia tentang dunia dan alam semesta pun berubah selamanya. Tahap terakhir dari zaman modern telah lahir dan cakrawala pun bergeser. Masih ada lagi ilmuwan yang mempunyai ide besar lainnya, antara lain seperti Linus Pauling, James de Watson, Pierre Urey, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Dan selanjutnya Erwin Hubble dan Alfred Wegener. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman Yunani kuno hingga zaman kontemporer. Mungkin selama penyampaian materi ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati ibu. Saya Muhammad Husni Mubarok mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.